Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu bersukaria, bersukacita untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Amin. Anak-anak Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, menceritakan bagaimana pengakuan dosa di hadapan Tuhan membuat hati kita berbahagia. Artinya apa? Bahwa anak-anak Tuhan yang berada dalam dosa, yang melakukan kesalahan, akan mengalami tekanan, akan mengalami kekhawatiran, akan mengalami kesusahan. Maka dengan demikian firman Tuhan mau mengajar kita bagaimana kita mengakui kesalahan kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Ada dua orang kakak beradik. Ketika orang tuanya pergi ke pesta dan berpesan kepadanya, Aina, nanti cuci piring kita ya. Maka si anak sulung dan yang bungsu berkata, iya Pak, iya Mama. Kebetulan giliran anak yang sulung mencuci piring. Ketika dia mencuci piring, tidak sengaja piring itu terjatuh dari tangannya dan pecah. Si anak bungsu pun melihat dan berkata, abang pecahkan piring. Saya nanti akan kasih tahu ke Papa dan Mama supaya abang dimarahi. Maka si abangnya berkata kepada adiknya, jangan. Apapun yang kamu katakan akan saya lakukan. Asalkan kamu jangan memberitahu kesalahanku ini kepada Papa dan Mama. Maka demikianlah terjadi. Anak sulung menjadi budak daripada adiknya. Apa yang dia katakan, seugiannya giliran anak bungsu adiknya yang mencuci piring, tetapi abangnya yang selalu mencuci piring.
Demikian juga pekerjaan rumah yang seharusnya giliran adiknya, tetapi selalu menjadi pekerjaan abangnya, supaya kesalahannya tidak dikasih tahu kepada orang tua. Tetapi anak sulung ini mulai sadar, bagaimana saya harus terus begini, diperbudak oleh adik saya. Maka dia mengambil komitmen untuk mengakui kesalahannya kepada orang tuanya. Maka dia menjumpai dan mengakui, saya kemarin, Pak, ketika saya mencuci piring dari tangan saya terjatuh. Maafkan saya. Tetapi ayahnya dan mamanya tidak marah, malah tersenyum dan berkata, sesungguhnya nak, kami sudah tahu, tapi kami menunggu bagaimana engkau mengakui kesalahan. Pada waktu giliran bekerja, si anak bungsu memerintah abangnya, maka si anak sulung abangnya tidak tahu lagi, karena dia sudah bebas, sudah mengakui kesalahannya kepada orang tuanya. Dia sudah berbahagia dan bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak lagi menjadi budak daripada adiknya. Maka adik-adik yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kesalahan, kekurangan yang kita perbuat di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan guru di sekolah, mari kita akui, supaya kita tidak selalu ditekan oleh kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, sesuai dengan tema firman Tuhan anak-anak sekolah minggu hari ini, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Orang-orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan akan mengalami kegembiraan, akan mengalami sukacita di dalam Tuhan. Maka dengan demikian, biarlah Tuhan yang berada pada dirimu untuk bisa mengarahkan dirimu, mengontrol dirimu sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita semakin berbahagia. Pengakuan dosa di hadapan Tuhan, pengakuan kesalahan di hadapan Tuhan membuat kita berbahagia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu berbahagia ketika mereka sudah mengakui kesalahan mereka di hadapan-Mu, di hadapan saudara-saudara mereka, di hadapan orang tua mereka. Maka mereka mendapatkan sukacita dan kebahagiaan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan mengampuni orang-orang yang berdosa. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, janganlah berbuat dosa. Mari kita jaga hati kita dari dosa. Kita nyanyikan lagu pujian, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap
selanjutnya kita akan menyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan